Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Areta dengan NIM 25042176. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari teori administrasi publik yang diampu oleh Ibu dosen Artadini Akmal, SAP, MPA. Nah, pada kesempatan kali ini kami memilih topik mengenai penguatan tata kelola UKT dan KIP kuliah untuk mewujudkan akses pendidikan yang tinggi dan berkeadilan. Nah, topik ini kami pilih karena kebijakan ini sangat dekat dengan mahasiswa. Meskipun bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh mahasiswa. Nah, kita masuk kepada ringkasan eksekutif dan latar belakang. Nah, UKT dan KIP kuliah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memperoleh akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau. Namun, terdapat dua masalah utama dalam hal tersebut. Nah, masalah yang pertama yaitu penetapan UKT yang dinilai belum sepenuhnya transparansi sehingga mahasiswa sering sekali tidak mengetahui dasar penentuan golongan UKT yang mereka terima. Nah, dan yang masalah kedua adalah validasi dan penerima data KIP kuliah yang belum optimal. Nah, perbedaan antara ekonomi nyata dengan data administrasi menyebabkan bantuan belum tepat sasaran. Nah, akibatnya tujuan pemerataan akses pendidikan belum tercapai secara maksimal. Nah, kemudian kita masuk kepada slide ketiga, yaitu mengenai analisis kebijakan dan governance. Nah, jika dianalisis melalui proses kebijakan publik, masalah utama yang muncul adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah menetapkan agenda pemerataan pendidikan melalui UKT dan program KIP kuliah. Nah, dalam formulasi ini, UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Nah, sedangkan KIP kuliah ditunjukkan untuk bagi mahasiswa yang kurang mampu. Nah, meskipun kebijakan ini telah ditetapkan di berbagai perguruan tinggi, tentu masih adanya ditemukan kendala seperti validasi data penerima yang terlambat dan keterlambatan pencairan bantuan. Nah, oleh karena itu, evaluasi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan memang semakin luas, tetapi transparansi dan partisipasi publik ini tentunya harus ditingkatkan. Nah, dan kita masuk kepada analisis aktor governance, di mana aktor tersebut tidak mungkin hanya berdiri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Tentu ada beberapa orang dan beberapa hal yang harus berkontribusi secara bersama. Nah, pemerintah pusat bertindak sebagai regulator dalam penyediaan anggaran, DPR menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap kebijakan pendidikan tinggi, dan perguruan tinggi tentunya berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat institusi. Nah, selanjutnya, mahasiswa tentunya mereka adalah pihak yang menerima KIP tersebut dan menerima manfaat dari program bantuan pendidikan tersebut. Nah, sedangkan mahasiswa non-KIP terdampak oleh kebijakan penetapan UKT. Nah, selain itu, media massa juga berperan untuk menyebarkan informasi sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan. Nah, kemudian kita masuk kepada penilaian prinsip governance. Nah, di mana berdasarkan analisis prinsip governance, transparansi memperoleh nilai C karena masih banyak mahasiswa yang belum memahami mekanisme penetapan UKT maupun penyaluran KIP kuliah. Nah, selanjutnya, kepada akuntabilitas mendapat nilai B karena sudah terdapat sistem pengawasan, meskipun masih perlu diperketat atau diperkuat. Nah, selanjutnya, partisipasi mendapat nilai D karena keterlibatan mahasiswa dalam perumusan dan evaluasi kebijakan tentunya masih sangat terbatas. Sama-sama kita lihat. Nah, kemudian masuk kita kepada efektivitas memperoleh nilai B+ karena program ini cukup berhasil memperluas akses pendidikan. Dan kemudian keadilan memperoleh nilai C+ karena dapat ketimpangan akses informasi dan manfaat.
Sedangkan etika pelayanan publik mendapat nilai C karena masih terdapat berbagai keluhan terkait pelayanan dan kebijakan pendidikan saat ini. Nah, kemudian kita masuk kepada alternatif solusi, di mana untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kami atau kelompok kami ini menawarkan 3 alternatif solusi. Yang pertama, memperkuat penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai dasar verifikasi penerima KIP kuliah agar lebih akurat dan bantuannya lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua, membentuk mekanisme partisipasi publik dalam penetapan UKT melalui forum konsultasi yang melibatkan mahasiswa dan pihak kampus. Nah, yang ketiga, memperkuat monitoring dan evaluasi KIP kuliah secara berkala dengan melibatkan pihak independen, sehingga pengawasan ini lebih efektif dan akuntabel. Nah, kemudian masuk kepada slide terakhir, yaitu rekomendasi dan penutup. Nah, berdasarkan alternatif yang telah dijelaskan, terdapat 2 rekomendasi utama. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pemanfaatan DTSEN bagi basis verifikasi penerima KIP kuliah agar bantuan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Nah, yang kedua, perguruan tinggi perlu membangun forum dialog yang melibatkan mahasiswa dalam proses UKT sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan. Nah, sebagai penutup, penguatan verifikasi data dan peningkatan partisipasi mahasiswa merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.